Bang, terakhir kemarin sebelum hari ini, Donald Trump itu Ya, mengeluarkan tweet yang cukup mengembarkan dunia ya, bahwa akan membumi hanguskan Iran. ya, itu sebenarnya gencatan senjata itu belum benar-benar berlaku. Dan bahkan kalau kita lihat versinya beda-beda nih. Pakistan mengatakan hari ini udah mulai gencatan senjata. Amerika mengatakan gencatan senjata terjadi kalau kemudian Selat Hormuz dibuka. Iran beda lagi tuh. Iran bilang gencatan senjata berlaku kalau kemudian serangan dihentikan. Amerika Serikat ya itu mau menerima proposal yang dikirimkan oleh Iran ya. Ada 10 proposal. Tadinya mungkin Iran nggak berpikir ini akan diterima semua oleh Trump. Ternyata diterima semua itu. Ya ini membuktikan bahwa Amerika Serikat dalam posisi yang kalah gitu. Diterimanya 10 proposal dari Iran ini kita bisa bilang loh, ini untuk pertama kalinya sejak Amerika Serikat mengklaim diri sebagai negara superpower, ini kekalahan terbesar loh. Dan teman-teman semua apa kabar? Kembali lagi sekarang di Cerita Untu dan kondisinya sekarang saya tidak di Jakarta, sedang ada di Tokyo. Tapi perkembangan dari apa yang terjadi di Timur Tengah ini makin makin menegangkan. Ditambah sekarang ini, sebelum saya bilang sama istri saya nih, kalau terjadi sesuatu di Iran, ini Jepang deket nih, di Indonesia jauh, jadi bisa kedengeran, getarannya kedengeran gitu. Kita bangun pagi-pagi, wah kayaknya nggak terjadi apa-apa. Wah, lihat berita, ancaman dari Donald Trump yang akan mengkiamatkan Iran, ternyata tidak terjadi. Nah kita mau akan tanya nih sama Bang Pizarro, ya, alhamdulillah beliau sudah ada bisa online bareng kita ya. Mungkin secara singkat, sebelum kita mungkin detailnya besok kita akan tayangkan. Ya Bang Pizarro, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat Bang, Alhamdulillah sehat. Gimana kabar? Sehat. Alhamdulillah di sini juga sehat ya. Kalau di sini negaranya pro Amerika banget. Bang, terakhir kemarin sebelum hari ini, Donald Trump Ya, itu mengeluarkan tweet yang cukup mengembarkan dunia. ya, Dari tweet sebelumnya yang dia sampai mengeluarkan kata-kata kasar pas ketika Paskah untuk minta dibuat membukakan Selat Hormuz. Kemudian ada tweet berikutnya bahwa akan menghabiskan civilization, ya, maksudnya akan membumi hanguskan Iran seluruhnya sampai semua warganya tidak akan bisa hidup lagi di bilang itu. Ini pengancaman seperti akan menuklir gitu ya. Ini dikecam seluruh dunia gitu. Saya pikir nggak tahu apakah ini jalan terakhir dia atau gimana. Dari kalau jika terjadi ini pasti akan impactnya luar biasa. hmm. Ini gimana gimana bang? Iya, itu cuma gertakan Donald Trump agar Iran di injury time last minute itu mau masuk ke skenario negosiasi dengan Donald Trump ya. Karena Ya, begini, Iran mau dibom, mau dihancurkan oleh Amerika, itu tidak akan pernah mengendurkan perlawanannya mereka kepada Amerika Serikat. Dan ini udah pernah terjadi di eranya Saddam. Tahun 80 ketika kemudian perang Iran-Irak terjadi, bahkan Saddam itu sampai menduduki wilayah Iran loh. Wilayah provinsi Kazakhstan dan juga kota Khorasan ya, itu diduduki oleh oleh Saddam Hussein. Tetapi Iran tuh nggak menyerah. Bahkan 2 tahun kemudian dia berhasil mengambil alih kota-kota yang diduduki oleh oleh Irak gitu. Artinya ngebom peradaban Iran itu tidak akan pernah membuat Iran itu runtuh, nggak akan pernah membuat dia itu takluk ya. Dan yang terjadi dia malah malah semakin kuat dia malah akan semakin ngelawan gitu. Dan ini kan terbukti itu ancaman cuman dari Donald Trump. Donald Trump itu bisa dibilang ya cuman pecundang lah, cuman ngancem sana sini, cuman nebar teror tanpa benar-benar dilakukan. Saya nggak yakin tuh dia ngatakan pengen ngebom peradaban Iran ya itu akan dilakukan. Itu cuma gertakan doang, gertakan sambal. Karena ini juga, dia juga pernah dilakukan ketika di Gaza ya. Dia bilang kami akan kirim neraka ke Gaza. Kejadian nggak? Nggak kejadian tuh. ya tapi memang Nggak ada tuh ini kemudian akhir. ancaman kesekian kali sih sebenarnya ini ya, yang sebenarnya sih ya Iya, mungkin ya, ancaman seperti yang sebelumnya. Tapi kenapa Iran akhirnya mau berunding? karena Amerika Serikat ya itu mau menerima proposal yang dikirimkan oleh Iran ya. Ada 10 proposal. Tadinya mungkin Iran nggak berpikir ini akan diterima semua oleh Trump. Ternyata diterima semua itu. Ya ini membuktikan bahwa Amerika Serikat dalam posisi yang kalah gitu. Diterimanya 10 proposal dari Iran ini kita bisa bilang loh, ini untuk pertama kalinya sejak Amerika Serikat mengklaim diri sebagai negara superpower, ini kekalahan terbesar loh Oh, sebelumnya 10 terhadap poinnya Iran apa ya. aja tuh? Pertama ya, bahwa Iran tetap memiliki fasilitas nuklir, masih memiliki cadangan uranium yang diperkaya yang tidak akan pernah dikirim ke Amerika Serikat.
Kedua, ini yang lebih menarik nih, dia tetap mengontrol Selat Hormuz, bahkan dia sekarang nerapin upeti di Selat Hormuz. Dulu kan nggak ada itu. Karena Selat Hormuz itu jalur perairan internasional yang itu seharusnya semua wilayah ke, apa kapal-kapal yang keluar masuk itu harusnya tidak dilibatkan, tidak diminta upeti sama Iran. Tapi sekarang Iran tuh dapat. Iran tuh minta 2 juta dolar, 1 juta dolar untuk mereka, 1 juta dolar untuk Oman gitu, untuk membiayai rekonstruksi Iran yang dihancurkan oleh Amerika Serikat. Kemudian meminta semua pasukan Amerika Serikat yang ada di Timur Tengah itu untuk pergi, ya, untuk pergi dari wilayah Amerika, dari wilayah Teluk. Kemudian menghentikan agresi kepada Iran gitu. Nah, ada itu poin-poin yang disampaikan kepada Iran, kepada Trump, dan ternyata diterima oleh Trump. Makanya kemudian uh, Iran itu mau memasuk negosiasi gencatan senjata dengan Amerika Serikat. Tetapi Iran itu juga pasti nggak bodoh. Dia tahu ini, bahwa gencatan senjata ini pasti akan dilanggar oleh Trump. Makanya Iran mengatakan kami baru membuka Selat Hormuz ketika serangan itu betul-betul dihentikan. Kayak gitu. Jadi Oke. sampai sampai sekarang ini, ya, itu sebenarnya gencatan senjata itu belum benar-benar berlaku. Dan bahkan kalau kita lihat versinya beda-beda nih. Pakistan mengatakan hari ini udah mulai gencatan senjata. Amerika mengatakan gencatan senjata terjadi kalau kemudian Selat Hormuz dibuka. Iran beda lagi tuh. Iran bilang gencatan senjata berlaku kalau kemudian serangan dihentikan. Jadi sampai sekarang belum ada versi yang pas tentang kapan dimulai gencatan senjata, tetapi mereka udah sepakat tanggal 10 nanti, hari Jumat, itu akan dimulainya negosiasi langsung antara Iran dan Amerika Serikat yang ditengahi oleh Pakistan. Nah, ini menurut saya sangat menarik ya. Trump mengancam akan melumpuhkan Iran, menghancurkan Iran. Ternyata dia juga yang akhirnya meminta kepada Iran untuk kemudian ada proposal gencatan senjata. Dan menariknya, ini 10 poin yang disampaikan oleh Iran itu beda dengan 15 poinnya Amerika. Kan kita pernah bahas nih, ya kan? Waktu itu kan Ya. Amerika Serikat mengajukan 15 proposal, itu ditolak mentah-mentah Ya. oleh Iran, dan Iran memberikan versi yang terbaru. Yang tadi saya katakan tuh, berhenti diserang, agresi berhenti diserang, berhenti membunuh tokoh-tokoh politik Iran, berhenti meminta cadangan uranium Iran diserahkan ke Amerika Serikat, kemudian meminta Amerika Serikat untuk mengusir pasukannya. Bayangkan itu kalau ini benar-benar terjadi, ini kekalahan terbesar dalam sejarah peperangan Amerika Serikat. Bahkan disetujuinya 10 proposal ini. Ini kan Trump ini ya menyetujui terlebih dahulu nih untuk dimulainya perundingan gitu ya. Makanya sekarang desakan mengimpeachment Trump itu kuat sekarang di Amerika Serikat, di mana sekarang digelar oleh Partai Demokrat bahwa Donald Trump ini sudah membawa Amerika Serikat dalam peperangan panjang dengan Iran, dan kemudian dia mengancam akan membunuh peradaban Iran, dan ternyata sekarang yang terjadilah negosiasi gencatan senjata, dan kemudian akhirnya Donald Trump harus kemudian takluk, tunduk, dan mengikuti skenario gencatan senjata yang dilakukan oleh Iran. Menurut saya kredibilitas Donald Trump sudah sangat jatuh, ya sudah tidak punya kekuatan lagi, dan sebelumnya dia di PBB juga udah kalah. Tadinya di PBB, negara-negara Teluk yang dikomandani Bahrain meminta Dewan Keamanan PBB untuk membuka Selat Hormuz secara militer, tetapi ditolak oleh Rusia dan Cina. Cina. Nah, itu juga Oh, sudah keren. bentuk kekalahan Donald Trump sekarang di PBB. Keren ya. Yang minta malah negara Teluk ya. Tapi yang veto Iya, malah Cina sama Rusia ya. Keren banget. Cina sama Rusia. Mestinya Betul. malu nih negara-negara Islam nih. Malu nih sama Cina sama Rusia nih. Ini dia. Dan kalau saya lihat ini di tweetnya Donald Trump tetap masih belagu tuh seolah-olah perundingan tuh karena takut ancaman gimana sih maksudnya? Dia tetap mau cari muka atau gimana? Siapa yang mempercayai Donald Trump sekarang? Bahkan masyarakat Amerika Serikat aja nggak mempercayai ancaman-ancaman Donald Trump, kesombongan Trump. Istilah taco kembali sekarang menjadi tagar yang populer di Amerika Serikat. Apa itu taco? Trump always chicken out. Trump selalu menjadi ayam sayur. Ya, dia Oh, berani menggertak, dia berani mengultimatum, dia berani meneror, tapi dia juga yang tidak berani melakukan eksekusinya. Justru Iran tuh menunggu. Makanya kemarin warga Iran itu turun gelanggang gitu ke berbagai kota-kota yang bisa dibilang itu mereka siap menyambut kalau kemudian ingin terjadi pertempuran besar. Tetapi kenapa Donald Trump sekarang menyetujui gencatan senjata? Karena gini, ah, semakin Donald Trump lama perang Iran, semakin keras Iran berlawanan. Dan ini tidak diinginkan oleh Donald Trump. Karena harga ini sudah semakin menggerus kekuatan ekonominya Amerika Serikat, semakin membuat minyak itu tinggi dan semakin membuat harga bensin itu melambung tinggi di sini. Trump nggak punya banyak opsi, dia nggak punya banyak pilihan, dia kemudian memang harus masuk ke skenario gencatan senjata
yang dikomandoi oleh Pakistan, tetapi jangan lupa ini Pakistan kayak gitu. Ya, Cina tahu kalau dia yang muncul sebagai negara yang mediator antara Amerika Serikat dengan Iran, Trump itu nggak mau. Dan Amerika Serikat pasti akan Mak, kehilangan kredibilitasnya. Makanya yang dimajukan Pakistan. gengsi. Bang Ari, Pakistan nggak punya sejarah dalam negosiasi konflik. Dia nggak pernah jarang menjadi mediator, tapi kok kenapa sekarang-kadang muncul? Ini sebenarnya peran yang dilakukan oleh Tiongkok agar diterima Iran, Bermain. diterima oleh Amerika Serikat dan kemudian nanti akan berlangsung Jumat ini di Islamabad. Walaupun kita juga bisa dibilang ini gencatan senjata sementara, ini jeda sementara, nafas sesaat. Karena kita tahu dalam berkali-kali Amerika Serikat juga kerap melakukan pelanggaran gencatan senjata. Dan kemudian mau ditaruh di mana muka Trump kalau dia kemudian menyetujui 10 proposal dari Iran itu, kayak gitu ya, dia pasti akan mencuri-curi cara, kemudian bagaimana dia juga mendapatkan win-win solution dalam kesepakatan gencatan senjata ini. Dan bukan tidak mungkin dia akan melepaskan anjing liarnya bernama Israel untuk kembali menggigit Iran. Ya, Bicara soal karena Israel, saya dengar katanya Netanyahu ya kaget. gimana? Iya, Katanya betul. Netanyahu kaget. Netanyahu tidak dilibatkan dalam kesepakatan gencatan senjata ini. Dia tidak dilibatkan. Dia diminta nerima itu aja. Makanya Netanyahu kan mengatakan kesepakatan gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran itu tidak termasuk Lebanon. Kan dalam proposal itu Iran meminta bahwa terjadinya menghentikan agresi ke berbagai wilayah termasuk proksi-proksi Iran yang ada di kawasan yaitu Lebanon. Tapi Netanyahu mengatakan perjanjian kesepakatan Amerika Serikat dan Iran itu tidak termasuk Lebanon. Bukan tidak mungkin Netanyahu adalah pihak yang paling terdepan akan melakukan sabotase dalam kesepakatan gencatan senjata ini. Bukankah dulu ketika serangan 28 Februari ke Iran itu dimulai oleh Netanyahu dan kemudian akhirnya menyeret Donald Trump masuk ke sana. Ini pasti akan ada berbagai cara dilakukan oleh Netanyahu agar membatalkan gencatan senjata ini atau minimal walaupun ada gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran, mereka akan terus melakukan provokasi kepada Iran dan untuk sampai kemudian gencatan senjata ini gagal. Jadi kita memang menghela nafas, kita bisa nafas sejenak, tetapi jangan lupa ini bukan Putus Asia, bang. ini bukan Afrika, ini bukan tidak mungkin scam tetap terjadi di Iran. Oh, ada kemungkinan tetap mereka akan ingkar dengan perjanjian Ya, ya. Apalagi kita tahu ya antara Amerika dan Israel ini oke. adalah punya sejarah dalam mengingkari setiap perjanjian gitu kan. Nah, sekarang ini mungkin apa mereka cuma bermain drama aja kali bang. Yang satu menyepakati, yang satu siap-siap untuk Betul. menyalahi kerjasama. Iya, itu sangat mungkin gitu ya. Apalagi Netanyahu udah mengatakan dia menolak kesepakatan gencatan senjata dalam konteks Lebanon gitu. Karena kita mengetahui ini nggak usah Iran yang kompleks ya. Ada minyak, ada gas di situ, ada pangan. Gaza aja itu 2 tahun kesepakatan gencatan senjata itu nggak benar-benar tegak di sana. Pelanggaran masih terus berlangsung. Apalagi nih di Iran ya, di mana ada kepentingan minyak, kepentingan energi, kepentingan pangan di situ. Ini pasti akan ada celah-celah di mana kesepakatan gencatan senjata itu akan dilanggar. Dan ini kan susah juga. Ini kemungkinan Amerika Serikat juga nggak akan terima sepenuhnya tuh tuntutan dari Iran. Apalagi kemudian ini hanya waktunya 2 minggu. Gitar senjata, kesepakatan damai itu biasanya memakan waktu tuh berbulan-bulan sampai bertahun-tahun tuh. Jadi ini ada potensi tetap gencatan senjata ini bakal dilanggar di tengah jalan ya. Karena kita mengetahui Trump itu pasti akan penasaran. Sekarang dia sudah tuntutan impeachment dari Demokrat, walaupun itu susah terjadi ya, dia dalam posisi terpojok dan dia harus mencari cara dia bisa keluar dalam pasti di jalan intrik-intrik yang pasti akan dilakukan Donald Trump untuk kemudian melanggar kembali gencatan senjata saat ini sampai kemudian tuntutan yang dalam negosiasi ini dia benar-benar itu bisa untung ya. Misalkan gini, akan sangat sulit Iran misalkan meminta Amerika Serikat untuk keluar secara 100% dari wilayah Teluk. Paling ada 50% kesepakatan gitu ya. Misalkan dia keluar dari Bahrain, dia akan keluar dari Uni Emirat Arab, atau sebagian pasukan itu keluar gitu. Kemudian dia pasti nanti akan memaksa Iran itu masuk lagi ke meja perundingan, hingga kemudian fasilitas nuklirnya itu uranium yang diperkayanya yang sekarang 60%, itu bisa turun dari 40%. Jadi kita belum bisa melihat ini perdamaian yang sejati, perang itu berakhir ya. Dalam sejarahnya pelanggaran-pelanggaran itu tetap bisa sangat berlangsung dan bukankah udah ada negosiasi sebelumnya 2 kali kan yang dilakukan oleh Iran dengan Amerika Serikat dan itu kemudian gagal. Iran pasti nggak akan mau ketipu untuk ketiga kalinya oleh Donald Trump gitu. Dia pasti akan memaksa bahwa kalau kemudian terjadi perang lagi mereka pun siap. Dan jangan lupa gitu ya, selama Tiongkok, Rusia masih memberikan dukungan kepada Iran, selama itu pula Iran juga akan pasti berani melakukan perlawanan kepada Amerika Serikat ya. Karena kita udah pernah lihat di dalam sejarah
peperangan Irak dan Iran, walaupun dia sama Saddam Hussein digempur kan oleh pasukan bersama pasukan Amerika Serikat, tetapi dia masih relatif bisa berdiri gitu ya. Dan jangan lupa sekarang pemerintahan Iran itu pemerintahan IRGC bisa dibilang. Ini pemerintahan IRGC nih, karena pemimpinnya itu Mustafa Khomeini itu orang IRGC gitu. Artinya mereka Hmm. disiapkan dalam pertarungan skema jangka panjang. Ya, mereka disiapkan dalam pertarungan yang punya kalau skenario buruk di tengah jalan akan terjadi berperang, mereka tuh akan siap gitu ya. Bahkan kemarin kalau kita lihat Iran udah memasang rantai manusia di perbatasan di mana masyarakat Iran itu disiapkan untuk kemudian siap kembali bertempur kepada Amerika Serikat. Tetapi harus kita katakan ini benar-benar kekalahan Amerika Serikat dengan 10 poin ini at least sementara diterima oleh Amerika Serikat, ini udah menjatuhkan kredibilitas Trump. Bahkan survei terakhir sekarang, pemilih-pemilih Partai Republik itu sudah tidak lagi mendukung Israel, sudah tidak lagi mendukung kebijakan Donald Trump di Timur Tengah. Itu di Republik loh, bukan di Demokrat atau di oposisi ya. Di internal Partai Republik, anak-anak mudanya itu sudah sangat kritis kepada Trump. Hanya orang-orang yang berumur 50 tahun ke atas saja yang masih berpikir untuk memberikan dukungan kepada Trump. Ini sangat titik kritis dan bukan tidak mungkin ini kemudian akan menghantam betul ya ekonomi Amerika Serikat. Tapi saya dengar ada juga ultimatum balik dari Iran, katanya kalau Amerika nyerang lagi maka fiber kabel optik akan apa namanya dihancurkan atau gimana gitu. Itu kan kiamat seluruh dunia. Perbankan, bisnis itu tuh habis semua itu kalau misalnya sampai diputus itu. Iya, bahkan Mas Ari, Iran udah nyerang fasilitas big tech-nya Amerika Serikat di Teluk. Oracle, Nvidia, Oracle. Google itu udah menjadi sasaran sama Iran kayak gitu. Iya, itu udah jadi target gitu. Bahwa kemudian nanti kabel optik disikat juga itu bukan tidak mungkin akan mereka lakukan dan mereka siap gitu. Ini kan kenapa kemudian Trump mundur? Karena Iran itu menyerang fasilitas-fasilitas strategis di negara-negara Teluk dan Amerika Serikat di kawasan. Trump itu nggak punya pilihan banyak dia untuk melanjutkan peperangan ini karena semakin lama negara-negara Teluk itu semakin terbakar dan kemudian Amerika Serikat nggak punya banyak cara kan untuk melakukan perlawanan gitu. Dan ini kalau big tech-nya udah kena nih, kayak tadi Nvidia, Google, dan fasilitas lainnya, ini bukan tidak mungkin, ini akan menghambat serangan, akan meruntuhkan teknologi militer Amerika Serikat. Karena sekarang Amerika Serikat masih melakukan serangan secara presisi, karena ditopang oleh AI yang ada big tech di wilayah Teluk gitu. Dan ini yang kemudian disasarkan oleh Iran sekarang, fasilitas big teknologi Amerika Serikat di Teluk itu udah mulai diserang, dan kemudian sekarang udah mulai melumpuhkan jaringan kabel internet yang ada di wilayah Teluk. Waduh, Bang, kayaknya ini lebih detail lagi besok kita mesti ketemuan langsung deh Bang. Ini bikin penasaran nih seperti Iya, apa. Apalagi kan sekarang kita dengar bahwa eh, peta apa namanya klasemen yang ada di Timur Tengah ini berubah total semua. Termasuk apakah iya. apakah minta penarikan semua dari kawasan Teluk termasuk yang ada di Palestina. Nah, itu nanti kita akan jawab di diskusi kita besok kali Bang ya. Iya, insya Allah. Siap nih. Bentar lagi pesawat saya udah mau naik soalnya. Bang, Oke, oke, makasih. siap. Ini infonya Yuk, dan mudah-mudahan apa namanya ini mengarah ke kemenangan dan juga kejatuhan dari Trump. Kita doakan semuanya seluruh dunia ini hampir satu suara bahwa mereka semua membenci siapa yang namanya Donald Trump. Bagaimana kemarin atas nama agama bagi para Nasrani sendiri di Paskah mengancam untuk menghabiskan civilization itu sama sekali bukan orang-orangnya Tuhan ya bilang gitu. Nah ini makin berteman sekarang Muslim sama Nasrani ini ya. Ya iya, iya. mudah-mudahan ya jadi awal yang baik untuk sama-sama kita gulingkan nih dua perusak dunia ini. Makasih Bang, waktu Bang. Oke, Sampai ketemu lagi siap. besok Bang. Oke, siap. Ya, teman-teman semuanya itu tadi singkat dari Cerita Untung untuk episode hari ini sebuah update di mana sekarang ini kita lihat bahwa eskalasi peperangan makin terlihat eh, apa namanya intens ya dan semoga kebaikan untuk semuanya dan semoga Indonesia juga bisa menyikapi ini menjadi sebuah hal yang positif dan apa dan juga bersiap dengan segala apapun keburukan yang mungkin saja bisa terjadi dan kita adalah bangsa-bangsa yang siap dan ready dan juga kita sendiri masing-masing pun jadi tahu apa yang terjadi sebenarnya dengan segala informasi yang coba kami tawarkan yang ada di channel ini. Jika dirasa bermanfaat, mau silahkan share link ini sebanyak-banyaknya ke link teman-teman semuanya. Dan lupa besok ketemu lagi kita lebih detail di cerita untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.